Intim dengan firman Tuhan berarti kita intim dengan Tuhan Yesus. Intim dengan firman Tuhan berarti kita intim dengan Allah yang kita sembah. Mari, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Biasanya saya pakai flyer di depan, tapi karena sudah hampir 1 bulan saya tidak pakai HP, jadi mungkin berikut aja. Ya. Mazmur 1 ayat 1. Dan sudah dapat katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau belum dapat jangan bilang puji Tuhan. Tapi sudah ada di depan, oke. Ayat 1 sampai ayat 3. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah. Nah, saudara, orang manusia siapapun pasti ingin mengalami apa yang namanya berbahagia. Siapapun manusia pasti merindukan supaya dia mengalami apa yang namanya berbahagia. Dalam konteks kekristenan, saudara, pasti kita juga rindu, ingin sekali supaya hidup kita itu bahagia. Nah, sekarang dalam konteks kekristenan, terlebih khusus dalam kitab Mazmur pasal 1 ini, dalam pemazmur ini dia berkata tentang kebahagiaan itu. Apa sih yang dimaksud dengan hidup orang Kristen yang berbahagia? Hidup anak Tuhan yang berbahagia itu yang bagaimana? Nah, dijelaskan di dalam ayat yang ketiga, orang yang berbahagia itu yang bagaimana, itu ada di ayat yang ketiga. Saya bacakan dengan lebih tegas lagi. Ia seperti pohon. Dengar baik-baik. Kita ini diumpamakan seperti pohon. Kita bukan pohon, tapi seperti pohon. Bisa katakan amin? Ia seperti pohon. Pertama, yang ditanam di tepi aliran air. Nih, orang yang berbahagia itu, orang Kristen yang berbahagia, anak Tuhan yang berbahagia itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi saudara yang berbahagia itu adalah saudara yang seperti pohon ada di tepi sungai, atau ada di tepi sumber air, atau ada di tepi atau di dekat air. Dua, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nih, yang pertama dia ada di tepi aliran air. Di kampung saya, dari kampung saudara, di rumah kami di Manado sana, di belakang kami itu saudara agak menurun sedikit, sekitar 40 meter ke bawah, ya. Di bawah itu ada sungai mengalir. Nah, saya perhatikan saudara, itu tanaman yang ada di bawah
air di sekitar air sungai itu subur. Ada bambu di situ, ada pohon pisang di situ, ada pohon mangga di situ, walaupun tidak cuma satu-satu, ada pohon jeruk di situ, lemon, kalau orang Manado bilang ada lemon di situ. Ada alpukat juga, saya ingat, walaupun cuma satu pohon tapi ada alpukat. Saya kecil dari SD, SMP, saudara, saya perhatikan, saya ingat ini subur sekali. Itu pohon yang ada di tepi aliran sungai itu, saudara, itu subur sekali. Daunnya subur hijau, saudara. Orang yang bahagia ini adalah orang yang bertumbuh subur, segar. Kemudian dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saya ingat alpukat di tempat saya itu, saudara, itu subur dan waduh, saudara, ya, buahnya itu besar-besar. Kami ada nenek saya itu, omah saya itu ada tanam pisang di bawah. Bibitnya ada diambil dari tante saya di Kota Baru, dia tanam di pinggir sungai itu. Nah, saya selalu yang perhatikan itu. Dari SD saya tinggal dengan omah saya, nenek saya. Saudara, kami punya pisang itu, ya, hampir saya mau bawa bibitnya ke sini. Pisang kami itu, saudara, satu pokok itu ada 2 tandan, bahkan ada 3. Saya lupa foto, saudara. Dia bisa 3 tandannya, maksudnya tiga apa? Jadi dia kalau masih baru sudah mulai berbuah, saya biasanya sudah pergi dan saya sudah tahan itu dengan tiang, dengan kayu, supaya apa? Dia tidak roboh karena berat. Ada yang 2, ada yang 3 tandan. Subur dan berbuah, terjemahan sederhana Indonesia. Dia katakan, saudara, ada satu terjemahan di situ dikatakan, iya apa? Yang menghasilkan buah yang lebat pada musimnya. Jadi bukan cuma sekedar berbuah, tapi kualitas buah itu bagus dan banyak. Jadi kita ini diumpamakan seperti pohon. Orang yang berbahagia itu seperti pohon yang bukan cuma subur daunnya, bertumbuh pohonnya, tetapi juga berbuah banyak, lebat, dan hasilnya itu berkualitas. Jadi orang Kristen yang berbahagia itu seperti itu. Dia segar, dia penuh sukacita, maksudnya ya, orang segar, orang yang penuh sukacita, orang yang bersyukur selalu, dan orang yang berbuah, menghasilkan buah. Kalau menghasilkan buah, berarti buah itu dinikmati oleh orang yang ada di sekitar. Itu buah lemon, jeruk ya, kalau di lemon, aduh, enggak pohonnya saudara biasa aja, tapi kalau dia berbuah, ya, itu buahnya manis-manis. Mangga, ada 2 jenis mangga itu, buahnya enggak mangga queen nih, kalau misalnya mangga queen ya, queen ini sama, ada satu mangga jenis di Manado. Aduh, saya ya. Dan ketika saya perhatikan, kenapa bisa seperti itu? Karena dia ada tumbuh di tepi aliran air sungai. Oh iya. Menghasilkan buahnya pada musimnya, menghasilkan buah yang lebat. Berikut dikatakan, dan yang tidak layu daunnya, tidak layu daunnya. Maksudnya begini, saudara, sebuah pohon itu
Walaupun dia tumbuh di tepi aliran air, bukan berarti dia terbebas dari serangan hama. Bukan berarti dia terbebas dari masalah. Bukan berarti dia terbebas dari persoalan. Demikian hidup kekristenan kita yang diumpamakan seperti pohon. Ada banyak hal yang banyak kali membuat akhirnya apa, saudara? Daun mungkin bisa menjadi layu, cabang-cabang bisa berdampak yang tidak baik. Tapi karena itu ada tumbuh di tepi aliran air, tidak layu itu dah. Biar diterpa angin yang kencang, saudara, bukan berarti pohon yang ditanam di tepi aliran air bebas dari angin yang kencang yang bisa merontokkan itu daun-daun, mematahkan itu cabang-cabang, tidak. Tapi karena pohon itu ada ditanam di tepi aliran air, jadi saudara, pohonnya, batangnya, cabangnya, sampai daunnya itu kuat, tidak mudah layu, tidak mudah patah, apalagi tidak mudah roboh, apalagi. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Kekristenan juga begitu, saudara. Kekristenan yang bahagia itu tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dengan masalah persoalan, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah ngomel, tidak mudah mundur dari pelayanan, tidak mudah mundur dalam berjemaat, bergereja, beribadah, dan lain sebagainya. Dia tumbuh kuat seperti pohon, daunnya tidak layu. Dia tetap tegak walaupun angin menerpa dan menghantam. Silakan apa yang mau terjadi, saya tetap memfokus dengan Tuhan. Dan saya berbuat lemah. Yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil naik. Jadi semua yang dikerjakannya, terjemahan lain juga dia bilang, semua apa saja, semua yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diperbuat berhasil. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar, ada pengorbanan, ada investasi. Tapi saudara, endingnya itu selalu sukses dan berhasil. Katakan amin. Itu orang yang berbahagia. Saudara, kekristenan yang berbahagia itu adalah kekristenan yang bukan berarti tidak ada masalah, tantangan, persoalan. Ketika dia berbisnis, ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi ingat, kalau pohon itu ada di tepi aliran air, maka pasti endingnya itu, akhirnya pasti akan sukses dan berhasil. Percayalah janji firman Tuhan ini, karena firman Allah yang berjanji, bukan pendeta Billy yang berjanji. Firman Allah yang berkata ini, berbahagia. Mau bahagia, saudara? Mau? Jadilah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ditanam di tepi aliran air? Air dalam firman Tuhan itu berbicara tentang firman Tuhan. Di lain bagian, air juga bicara tentang Roh Kudus. Nanti kalau masuk doa malam, salah satu lambang dari Roh Kudus. Tetapi banyak kali Alkitab mencatat air itu dilambangkan dengan firman Tuhan. Saudara, orang sekarang banyak mencari kebahagiaan, banyak cari kebahagiaan. Padahal ada satu rahasia untuk kita bahagia seperti pohon. Apa itu? Ayat 2 dia bilang, perhatikan. Berbahagialah ayat 1, tapi saya lompat ayat 2, dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah yang saya maksud dengan tema intimasi with the word. Orang yang suka akan firman Allah, Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya sudah jelaskan 2 minggu lalu tentang merenungkan. Salah satu arti merenungkan itu bukan hanya sekedar kita pikir-pikir diam, kemudian kita pikir oh ini yang firman Tuhan. Selain kita merenung, tapi kita juga bergumam, memperkatakan dengan pelan, itu firman Tuhan. Contoh, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi memperkatakan dalam diri saudara sendiri. Itu sebabnya Yosua bilang, jangan lupa, dia ajar kepada orang Israel, jangan lupa memperkatakan firman Allah itu siang dan malam. Ini cara merenungkan firman Tuhan. Nanti mungkin kesempatan berikut ada satu pola firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Itu seperti akar. Akar itu ada 2. Ada yang menyebar ke samping, ya. Tapi ada akar yang masuk ke dalam. Sama-sama tujuan cari air, ya kan, cari. Ada yang bilang. Nah, saya menerapkan itu dalam kehidupan keseharian saya. Kalau jam 4 pagi saya bangun, saya baca dulu ayat firman Tuhan. Jadi banyak ayat asal saya baca, tapi ada 1-2 ayat yang memang saya khusus renungkan itu. Itu seperti akar yang masuk ke dalam. Renungkan, diperkatakan. Jadi ada metode belajar Alkitab, perenungan firman Tuhan yang seperti akar menyebar. Jadi saya sudah bertekad untuk baca lagi semua itu ayat firman Tuhan ini. Dalam beberapa waktu ini saya harus baca semua itu firman Tuhan, seluruh Alkitab ini. Baru kemudian saya ada ayat tertentu yang saya harus renungkan itu, bergumam dalam diri saya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia bahagia intimasi. Rut 1 ayat 1. Mari kita buka. Kita Rut 1 ayat 1. Rut pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya, Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem di Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Baik, puji Tuhan. Jadi dikatakan firman Tuhan, ada satu keluarga, kepala keluarga namanya Elimelek, istrinya namanya Naomi, seperti nama mami saya Naomi. Nah, anaknya namanya Mahlon dan Kilion, dua-dua laki-laki. Mereka itu tinggalnya itu di Betlehem, di satu kota kecil namanya Betlehem. Jadi mereka tinggal berdiam di Betlehem. Saudara tahu apa itu arti Betlehem?
Bethlehem itu artinya rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah roti. Jadi Elimelek dan keluarganya tinggal di rumah roti, tinggal di Bethlehem. Satu ketika terjadilah masalah, bencana kelaparan menghantam daerah itu. Dan Alkitab berkata, ketika mereka menghadapi masalah, Elimelek sebagai kepala rumah tangga, dia bilang sama istrinya Naomi, ayo, dan kedua anak-anaknya, kita pindah saja dari Bethlehem. Kita keluar saja dari Bethlehem. Tidak usah tinggal lagi di Bethlehem. Kita pergi ke Moab. Moab itu, saudara, itu gambaran dunia. Moab itu gambaran dunia. Daerah yang tidak ada di tanah Israel, gambaran dunia. Jadi saudara, Elimelek dan keluarganya sebenarnya mereka ada tinggal di Bethlehem, rumah roti, tapi mereka abaikan, mereka tinggalkan itu rumah roti Bethlehem dan mereka pergi ke Moab. Adalah sebuah gambaran yang sangat relevan dengan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sudah tahu tujuan Elimelek pergi ke Moab? Supaya tidak mengalami kelaparan, sukses secara finansial, tenar, berhasil, dan lain sebagainya. Sukses, hidup nyaman, hidup tenang. Elimelek punya pemikiran, di Moab itu dia akan berhasil, di Moab itu dia akan sukses, di Moab itu dia akan tumbuh kuat, di Moab itu dia akan apa saja yang dia buat berhasil. Elimelek punya pemikiran bahwa dia akan mendapatkan apapun yang dia lakukan berhasil. Itu bukan di Bethlehem, tapi itu ada di Moab. Itu sebabnya dia bawa keluarganya ke sana. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Elimelek di Moab? Yang kelihatan secara kasat mata menjanjikan untuk mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Justru di sana dia meninggal. Bukan cuma dia sendiri, dua anaknya laki-laki ikut meninggal. Jemaat anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita boleh menginginkan ada kesuksesan, keberhasilan, karena janji Tuhan dia memberkati kita semua. Amin, saudara. Dia membuat kita sukses dan berhasil. Tapi jangan salah tempat, saudara. Jangan salah tempat. Elimelek begitu mengabaikan itu Bethlehem. Dia tinggalkan itu Bethlehem, rumah roti. Yohanes 6 dia berkata, akulah roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Firman Tuhan. Saudara tahu banyak terjadi sekarang anak-anak Tuhan yang meremehkan firman Tuhan. Banyak jemaat sekarang yang anggap enteng dengan firman Tuhan. Apalah itu firman Tuhan? Buang-buang waktu aja baca firman Tuhan. Buang-buang waktu aja merenungkan firman Tuhan. Mending saya buka HP, saya buka Google, saya buka YouTube, TikTok, apalagi TikTok dan lain sebagainya, saudara. Itu lebih bermanfaat, itu lebih relevan dengan situasi kondisi zaman ini. Lebih baik saya buka tab, lebih baik saya buka ini, saya habiskan waktu dengan itu semuanya. Itu lebih bermanfaat dari firman Tuhan yang hanya sebatas kata-kata dan tulisan kalimat biasa. Ada banyak orang sekarang yang begitu mudah meninggalkan, mengabaikan firman Tuhan ini. Jangan harap kalau engkau akan mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati dari Tuhan.
Saya berkata ini karena saya ada dalam satu situasi seperti ini. Begitu saya menganggap rendah itu firman Tuhan, saya anggap enteng, padahal saya ini hamba Tuhan. Padahal firman Tuhan itu, rumah roti itu, Bethlehem itu, disitulah rahasia keberhasilan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah yang lebat pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Di mana kita akan dapatkan itu? Di sini, saudara. Ketika kita intimasi with the word, ketika kita intim dengan firman Tuhan, kita intim otomatis dengan Tuhan. Berapa waktu lamanya engkau pakai waktu baca firman Tuhan dan menemukan firman Tuhan hari-hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang intim dengan firman Tuhan. Haleluya. Kau akan mengalami itu yang namanya kebahagiaan. Yes. Satu ketika sepasang suami istri pada hari ulang tahun pernikahan mereka kesekian anniversary, datanglah suami. Dia membawa satu hadiah sebagai surprise buat istrinya. Satu kotak yang kecil dibungkus dengan kertas kado yang bagus. Aduh, betapa senangnya ini istrinya, saudara. Dia terima itu dan dia bilang terima kasih. Dia ulang tahun pernikahan kita ya. Nah, saudara, kemudian suaminya pergi kerja. Istrinya cepat-cepat ke kamar dan dia penasaran, dia buka itu kotak kecil. Waktu dia buka, ternyata masih ada kotak lagi kecil lagi, saudara. Masih dibungkus dengan kertas kado yang bagus. Dia buka yang kedua lagi. Betapa kagetnya dia ketika dia lihat, saudara, yang ada itu adalah kotak hitam, jelek sekali, enggak ada nilai, enggak ada arti apa. Dan saat itu juga dia sangat kecewa dengan suaminya. Kok saya dikasih hadiah seperti ini? Kotak hitam yang tidak ada nilai apa? Aduh, dia kecewa sekali. Dan dia begitu cepat menjadi marah kepada suaminya. Dan saking marahnya dia, saudara, dia ambil itu kotak itu, dia lempar ke dinding. Dengan muka yang kesal, dia lihat itu kotak yang dia lempar di dinding. Tiba-tiba itu kotak itu terbelah, pecah. Tapi dia lihat, saudara, kok ada sesuatu yang mengkilat dari pecahan kotak hitam itu. Dia cepat datang. Dan ketika dia lihat, masih ada menempel di sisa pecahan kotak itu cincin berlian yang sangat bernilai. Dan saat itu juga dia terharu, dia menangis, dia minta ampun dengan dirinya sendiri yang tidak menyadari bahwa di dalam kotak hitam yang kelihatan tidak berharga dan berarti, ternyata itu ada berlian yang sangat mahal harganya. Kadang-kadang kita melihat firman Tuhan ini seperti kotak hitam itu, tidak ada nilai, tidak ada harga, diabaikan, dibiarkan di lemari sampai berdebu. Ada sih aplikasinya di HP, tapi tidak dibuka-buka. Kalaupun buka ya yang dikirim teman aja di WA. Menganggap enteng, ringan dengan firman Tuhan. Sudah tahu nggak? Ini ada berlian yang sangat bernilai di sini. Amin. Ada berlian yang sangat bernilai di firman Tuhan ini, yang akan menjamin hidupmu bahagia. Apa saja yang kau buat berhasil ada di sini. Tuhan sedang terus memproses diri saya untuk satu kehidupan yang Dia kehendaki.
2 minggu lalu saya bersaksi sama saudara, ketika saya diperintahkan Tuhan untuk hidup intim dengan firman Tuhan, saya masih mengabaikan itu. Tanpa saya sadar, barang yang ada sering saya pegang di tangan saya, itu menjadi penghalang saya untuk intim dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Padahal di HP saya itu ada aplikasi Alkitab, ada 2 lagi. Satu Alkitab Sabda, yang satu Alkitab audio ya. Jadi kalau saya capek baca, saya dengar aja maksudnya. Tapi saya tidak, saya abaikan. Saya sibuk dengan WA, saya sibuk dengan Facebook. Memang sih untuk pekerjaan Tuhan, saya sibuk dengan grup-grup macam-macam. Waktu saya banyak hadis di sana. Sampai Tuhan tegur saya, hilang HP. Saya dapat saksi 2 minggu lalu, kalau saudara ada ingat. Dan ketika saya berkhotbah di sini waktu itu, saya berkhotbah menyampaikan itu bukan berarti saya menyinggung saudara yang tergerak kasih HP sama saya. Enggak. Tidak ada sedikit pun saya punya motivasi. Kenapa? Karena saat itu saya sedang bersyukur karena saya ada dalam proses Tuhan. Dan saya ingat saya berkata di atas mimbar ini pada waktu itu, Tuhan jangan kasih saya HP sebelum Tuhan tahu persis saya sudah punya komitmen untuk intim dengan firman Tuhan. HP saya sudah hilang hampir 1 bulan, nggak tahu kemana jejaknya. Selesai saya khotbah 2 minggu lalu, besoknya saya punya tas yang saya selalu bawa, banyak kali saya bawa tas itu, saya pergi ke apa. Itu tas itu saudara, waktu hilang HP, saya sudah bongkar-bongkar semua itu alat-alat barang yang ada di tas itu. Tidak ada itu HP. Ada sebuah laci kecil di tas itu saudara. Saya sudah keluarkan, bahkan anak asuh saya di Singkawang, dia juga sudah cek dan dia sudah periksa semua itu. Tidak ada yang namanya HP saya. Dan saya sudah bolak-balik ambil lagi barang, karena tas itu saya banyak kali bawa. Keluar masuk tangan saya di laci itu, tidak ada yang namanya HP itu. 2 minggu lalu selesai saya khotbah di sini dan saya menyatakan di hadapan Tuhan, jangan kasih HP kalau Tuhan belum tahu persis saya bertobat. Besok saudara, hari Senin, maksudnya besok setelah saya khotbah dari sini, saya ada di satu tempat dengan saya bawa itu tas gitu. Saya buka laci, saya mengambil barang di laci, kaget, kok ada HP di laci sini? Saya ambil, ini dia barang. Ini siapa punya? Kayak punya kayak HP saya. Cuma saya pikirkan ya HP model begini kan ada juga yang lain kan yang punya. Jangan-jangan orang salah taruh di tas saya. Saya lihat, waktu saya lihat bagian ini, oh ini HP saya, karena saya sudah melepas dia punya apa, lemnya itu ya. Gak mati, benar ini HP saya. Ada di laci tas yang hampir setiap saat saya buka itu laci. Yang saya heran, HP waktu saya buka resleting langsung kelihatan, bukan ada terselip di mana. Oh, saya sampai kaget. Masih merenung, kok bisa tiba-tiba muncul ini HP di tas saya. Satu orang yang saya pikir yang mungkin mengerjai saya, menyimpan HP saya ini, baru dia taruh di tas itu. Satu orang yang saya pikirkan, siapa dia? Istri saya. Dan istri saya iseng sama saya, ini dia simpan. Tapi kalau dia simpan udah masuk bulan. Jadi akhirnya saya pun langsung bilang, hari Senin itu saya belum ngomong sama istri, waktu saya balik malam saya belum ngomong. Besok paginya saya bilang, nih kira-kira HP papi bisa kembali enggak ya? Maksudnya saya mau lihat reaksi dia, kalau dia yang sembunyikan ini kan ketahuan. Kira-kira masih bisa kembali enggak HP? Dia menjawab dengan beberapa kalimat yang saya tahu persis bukan dia yang melakukan itu. Karena saya tahu istri saya itu tidak ada kebohongan sedikit pun di hatinya. Sudah dia orangnya yang to the point saja. Kadang-kadang to the point itu orang nggak ngerti kira-kira apa ya. Tapi saya tahu ini Tuhan kasih istri yang tidak ada kepalsuan. Jadi
ketika saya lihat reaksi dia, tidak ada reaksi bahwa dia yang mempermainkan saya. Saya bilang, ini HP kok, ini HP papi sudah ketemu. Dia pun kaget, di mana? Loh, kan sudah cari-cari. Kesimpulannya begini, ini HP ini sih tidak mahal, apalagi dibanding HP Ibu Linda, jauh. Mungkin bisa 5 kali dari HP saya yang berharga. Dari HP mami aja belum jauh mahal dengan mami. Cuma itu data di sini ini kan saudara, ya saya punya file yang belum sempat saya backup. Kembali HP. Saya cuma menangis, terima kasih Tuhan. Saya belajar dari satu pengalaman yang luar biasa dari Tuhan. Saya tahu Tuhan yang simpan ini HP sekian waktu untuk memproses saya. Tidak ada orang lain yang hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya sangat berhati-hati sekali sekarang pegang HP itu. Benar, saya sangat berhati-hati sekali pegang HP. Jangan sampai Tuhan tolong jangan saya sampai saya tidak konsisten dengan komitmen intimasi with God. Saudara tahu, semenjak saya berkomitmen dengan Tuhan, intimasi with Tuhan, hari-hari ini saya banyak mengalami terobosan dalam hidup saya dan juga di jemaat. Baik terobosan finansial, terobosan yang lain, terobosan yang lain. Betul. Dan saya begitu kuat sekarang dengan iman. Bukan saya menyombongkan, saya begitu kuat sekarang. Saya begitu confidence untuk saya melangkah. Kenapa? Yang penting saya tetap konsisten intimasi dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau alami itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berkhotbah ini karena saya sudah alami. Saya mau saudara juga mengalami. Dan saya tahu ada pengalaman yang lebih besar lagi. Ada janji Tuhan yang lebih besar lagi yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saya, keluarga dan pelayanan kalau saya komitmen. Ya. Bro Joni sudah dilatih kembali. Ambil komitmen serius dengan firman Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan, pakai Tuhan dan Tuhan. Kita semua jemaat Tuhan. Amin. Mari kita tutup.